Bab 2526 mengumpulkan iblis. Master Sekte dari Sekte Tianhuang, Desolate Martial, juga ada di sini. Cepat, jaga jarak darinya agar kita tidak menyinggung perasaannya. Meskipun banyak penggarap iblis belum pernah melihat tubuh utama Martial Dao sebelumnya, mereka dengan cepat mengingat rumor tentang Desolate Martial ketika mereka melihat jubah ungu dan topeng peraknya. Sekte Tianhuang berada di sudut terpencil dan Desolate Martial hanyalah seorang iblis sempurna. Mengapa kita harus takut padanya? Seluruh wilayah iblis telah terkejut dengan kemunculan gua iblis ini dan tak terhitung banyaknya sekte, faksi, dan ahli tertinggi yang telah tiba. Desolate Martial tidak seberapa. Apa yang Anda tahu? Orang lain berkata dengan rasa takut yang masih ada. Dalam pertempuran saat itu, Desolate Martial membunuh Yan Zui dan yang lainnya serta jutaan tentara iblis. Di mata banyak orang, dia telah menggantikan Yan Zui dan sekarang menjadi yang maha sempurna yang baru. Iblis. Advertisement. Hehe. Seorang penggarap iblis berwajah panjang di sampingnya tertawa aneh. Belum tentu. Kudengar pangeran dari Istana Kenaikan Cakrawala meremehkannya. Sekarang gua iblis telah muncul, sang pangeran, Ling Xian, juga telah muncul. Jika keduanya bertemu, pasti akan terjadi perkelahian. Itu sudah pasti. Gelar pangeran saja adalah sesuatu yang tidak akan berani digunakan oleh orang lain. Itu secara harfiah berarti bahwa dia akan melampaui dan mengeksekusi semua makhluk abadi lainnya. Betapa mendominasi dan sombongnya itu. Surga abadi lainnya sedikit cemberut. Itu benar. Jangan lupa, Pangeran Ling Xian juga didukung oleh Kaisar Iblis. Kecuali Desolate Martial memiliki keinginan mati, dia pasti ingin menghindari Pangeran Ling Xian. Sejumlah besar pembudidaya berkumpul di sekitar Gunung Beiyin. Mereka menutupi pegunungan dan dataran dengan padat. Munculnya gua iblis telah membuat khawatir banyak penggarap iblis yang ingin mencari peluang dan pertemuan. Setelah badan utama Martial Dao tiba, dia mengamati sekelilingnya. Di kaki Gunung Beiyin, ada sebuah gua raksasa yang gelap gulita dengan hembusan angin kencang. Itu seperti mulut menganga dari binatang buas purba yang tidak dapat ditembus oleh penglihatan atau kesadaran roh. Ini adalah gua iblis yang dimaksud oleh para iblis. Advertisement. Di depan gua Vien, beberapa faksi besar menempati tempat dengan bendera berkibar dan para ahli di bawah pimpinan mereka, tidak ada penggarap lain yang berani mendekat. Ada ratusan ribu penggarap iblis berkumpul di sana. Selain sekelompok dewa surga, ada juga ratusan iblis sempurna di depan ratusan ribu pembudidaya. Pemimpin mereka belum tua, tapi tatapannya tajam seperti elang dan auranya sangat menakutkan. Ratusan ribu penggarap iblis mengelilingi orang itu seperti bintang yang mengelilingi bulan. Dari sikapnya, dia seharusnya menjadi murid Istana Kenaikan Cakrawala, Ling Xian. Kemunculan gua iblis ini dan fakta bahwa Istana Kenaikan Cakrawala mengirimkan kekuatan sebesar itu adalah bukti betapa kuatnya fondasi mereka. Di belakang firmamen Ascension Palace ada beberapa faksi besar lainnya. Sekte Black Vien, Yellow Springs Villa, God Vien Ridge, dan Win Vien Sek yang pernah bertemu dengan badan utama Martial Dao sebelumnya termasuk di antara mereka. Selain 4 faksi tingkat surga, ada juga Istana Raja Hantu, Sekte Jahat Surgawi, dan Istana Pemakan Jiwa. Ketiga faksi ini berada di peringkat yang sama dengan faksi sebelumnya. Meskipun para penggarap yang dibawa oleh faksi-faksi itu sedikit lebih sedikit dari Istana Kenaikan Cakrawala, masing-masing masih ada lebih dari 100.000. Setelah badan utama Martial Dao tiba, banyak kultivator menghindarinya dan ruang kosong muncul di sekelilingnya. Meskipun badan utama ilmu bela diri hanya seorang diri, ia berada di peringkat yang sama dengan faksi tingkat surga dan tidak dirugikan dalam hal aura. Para iblis sempurna dari Sekte Iblis Hitam, Villa Mata Air Kuning, Punggung Bukit God Vien, dan Sekte Iblis Angin mengungkapkan ekspresi waspada ketika mereka melihat tubuh utama Dao bela diri. Advertisement. Tuan muda dari Sekte Jahat Surgawi memutar matanya dan tiba-tiba menyatakan, ini adalah rekan Daois Desolate Martial, iblis sempurna yang telah mengguncang domain iblis dan mengancam 9 cakrawala dalam beberapa tahun terakhir, bukan? Tubuh utama Martial Dao tidak bergerak sama sekali dan tetap diam bahkan tanpa melihat orangnya. Pernyataan itu menarik perhatian Ling Xian. Awalnya, Ling Xian berdiri di depan dan tidak memperhatikan badan utama Martial Dao. Ketika dia mendengar itu,
dia berbalik perlahan dan menatap tubuh utama Martial Dao dengan ekspresi tidak ramah di antara kerumunan. Desolate Martial juga ada di sini. Ling Xian mengangguk pelan dengan kilatan dingin di matanya. Waktu yang tepat, waktu yang tepat. Selama bertahun-tahun, reputasi Desolate Martial di domain Vien telah melampaui reputasinya. Faktanya, ada banyak rumor yang mengatakan bahwa Desolate Martial adalah iblis sempurna tertinggi secara de facto, yang bahkan lebih tidak dapat diterima oleh Ling Xian. Pertarungan untuk Perfected Vien Ranking diselenggarakan oleh Firmament Ascension Palace. Meskipun Yan Zui sudah mati, pertarungan untuk peringkat iblis sempurna yang baru belum dimulai. Hak apa yang dimiliki orang ini untuk dianggap sebagai peringkat teratas dari peringkat iblis sempurna dengan gelar tertinggi yang melekat padanya? Dalam sekejap, Ling Xian bersiap menimbulkan masalah bagi badan utama Martial Dao. Namun, para iblis sempurna di belakangnya saling bertukar pandang dan maju satu demi satu untuk menghentikan Ling Xian. Pangeran, harap tenang. Tidak ada yang perlu ditakutkan tentang Desolate Martial. Tidak perlu menggunakan palu godam untuk memecahkan masalah. Benar, Tuan Ling Xiao memerintahkan kita untuk memprioritaskan Gua Iblis dan tidak membuat masalah yang tidak perlu. Itu benar. Begitu kita mendapatkan harta karun di Gua Vien, Desolate Martial akan seperti ikan di talenan yang menunggu untuk disembelih oleh kita. Kenyataannya, para iblis sempurna masih mewaspadai tubuh utama Martial Dao. Namun, mereka tidak bisa mengungkapkan kelemahannya secara lisan. Ling Xian sedikit mengangguk dan menarik kembali niat membunuhnya. Berhenti sejenak, sepertinya dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sambil mengertakkan giginya, dia bertanya dengan penuh kebencian, apakah kalian yakin kalau pelacur itu melarikan diri ke dalam? Seseorang menyaksikannya secara pribadi. Seorang iblis sempurna berkata dengan tegas, namun, gadis itu hanyalah dewa surga kelas 5. Dia pasti tidak akan mampu menahan angin jahat dari gua iblis. Dia pasti sudah mati di dalam sejak lama dan esensinya roh dihancurkan tanpa ada mayat yang tersisa. Ketika dia mendengar itu, mata Ling Xian bersinar dengan sedikit kesedihan. Dari nada bicaranya sebelumnya, dia jelas sangat membenci hal ini. Namun, pada saat itu, hatinya sakit ketika mendengar bahwa Selastris T itu sudah mati. Belum tentu. Iblis sempurna lainnya menghibur, Yang Mulia, jangan lupa bahwa wanita itu juga memiliki diagram iblis apokaliptik di tangannya. Gua iblis ini membuat diagram ini dan dengan diagram ini di tubuhnya, dia mungkin bisa menetralisir angin jahat di dalam. Angin kencang bertiup di pintu masuk Gua Vien. Banyak faksi yang tidak bertindak gegabah, menunggu angin jahat melemah atau bahkan menghilang. Jika tidak, bahkan para iblis sempurna yang hadir tidak akan mampu menahan angin kencang yang begitu dahsyat. Aneh, kenapa aku tidak menemui ahli Vien King? Secara logika, saat pertama kali Gua Iblis muncul, pasti ada banyak peluang dan harta karun di dalamnya. Bahkan Raja Iblis pun pasti tergoda. Setidaknya ada jutaan pembudidaya di sekitar Gunung Beiyin dan jumlah itu terus meningkat pesat. Namun, memang tidak ada ahli Raja Iblis di antara banyak penggarap iblis. Seorang penggarap iblis berkata dengan suara yang dalam, meskipun penggarap terkuat di sekitar hanyalah iblis sempurna, pasti ada banyak ahli Raja Iblis yang mengawasi secara rahasia. Hanya saja mereka belum muncul. Benar, ini adalah pertama kalinya Gua Iblis muncul. Meskipun belum ada yang menyentuh peluang dan harta karun di dalamnya, ada potensi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Raja Iblis ini cerdas dan ingin kita mengujinya. Jika harta karun yang mengejutkan benar-benar muncul, mereka pasti akan muncul dan memperjuangkannya. Saat semua orang berdiskusi, badan utama Martial Dao tiba-tiba bergerak dan melangkah menuju pintu masuk Gua Vien. Bab 2527 mengalahkan pangeran dengan satu pukulan. Tindakan itu menimbulkan keributan. Ini adalah pertama kalinya Gua Vien terbuka dan angin kencang menderu-deru. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Tapi sekarang, badan utama Martial Dao benar-benar berani menerobos ke Gua Vien sendirian melawan angin jahat yang menakutkan. Bahaya dan peluang hidup berdampingan. Meski orang pertama yang masuk mungkin menghadapi bahaya yang tak terbayangkan, mereka mungkin juga orang pertama yang mendapat kesempatan. Tubuh utama Martial Dao terampil dan berani. Dengan tubuh bela diri sejatinya,
dia tidak perlu takut dengan angin jahat yang menusuk tulang. Advertisement. Terlebih lagi, dia baru saja mendengar percakapan antara Ling Xian dan yang lainnya. Jika dia tidak salah, diagram hitam yang tidak lengkap di tangannya seharusnya adalah diagram iblis kiamat yang disebutkan oleh iblis sempurna dari Istana Firmamen Ascension. Jika angin jahat itu begitu kuat sehingga dia tidak bisa bertahan melawannya, dia bisa mencoba memanggil diagram hitam yang tidak lengkap. Selain itu, dia punya jalan keluar lain, Avicii. Dia membawa tripod penekan neraka dan dapat menghancurkan ruang kapan saja untuk berteleportasi kembali ke Avicii. Dalam sekejap, badan utama Martial Dao melewati kerumunan beberapa faksi besar dan puluhan penggarap Istana Cakrawala Ascension, menuju Gua Fien. Reaksi badan utama seni bela diri menyebabkan niat membunuh di hati Ling Xian yang baru saja tenang meledak. Kamu punya keinginan mati. Ekspresi Ling Xian dingin saat dia menyalurkan ki darahnya. Memegang pedang dingin di tangannya, dia menusuk ke arah belakang kepala tubuh utama Martial Dao. Advertisement. Sebelum sosok Ling Xian tiba, ketajaman pedangnya ki sudah turun. Merasakan sesuatu, tubuh utama Martial Dao berputar dan tatapannya bersinar terang di balik topeng peraknya. Ketajaman pedang ki yang meledak berhasil menghancurkan pandangannya dan menghilangkannya. Reaksi Ling Xian sangat cepat. Saat pedang itu hendak menembus pipi tubuh utama Martial Dao, pergelangan tangannya tiba-tiba bergetar lembut. Berdengung. Seketika, ribuan cahaya pedang muncul dalam penglihatan tubuh utama Martial Dao dan menyelimutinya seperti jaring pedang yang tebal. Di antara cahaya pedang yang tak ada habisnya, hanya ada satu yang mengandung niat membunuh yang sebenarnya. Ini sungguh merupakan langkah yang brilian. Ling Xian tiba-tiba mengubah taktik saat mereka begitu dekat satu sama lain. Hampir tidak ada orang yang bisa menemukan serangan pedang fatal di tengah-tengah pedang ki. Ekspresi ejekan melintas di mata Ling Xian. Terhadap serangan pedang itu, Desolate Martial hanya bisa mundur dan menghindarinya. Namun, begitu Desolate Martial mundur, dia akan melepaskan posisi pedangnya sepenuhnya dan itu tidak akan ada habisnya sampai dia membunuh Desolate Martial. Tiba-tiba, advertisement. Tubuh utama Martial Dao mengulurkan tangannya dan meraih cahaya pedang yang tak terbatas. Dalam sekejap, dia meraih bilah pedangnya. Seketika, semua lampu pedang lenyap. Langkah Ling Xian terhalau. Tanganmu hilang. Ling Xian tidak terburu-buru dan mencibir. Tiba-tiba, dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, ingin memutar pedang dan menghancurkan telapak tubuh utama Martial Dao. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa pedangnya tidak bergerak sama sekali di telapak tubuh utama Martial Dao, seolah-olah dia sudah kehilangan kendali atas pedangnya. Bagaimana ini mungkin? Mata Ling Xian dipenuhi rasa tidak percaya. Pedang ini adalah harta roh yang dibuat secara pribadi oleh ayahnya untuknya. Terlebih lagi, itu adalah harta karun roh yang murni tingkat 9, bagaimana bisa gagal menghancurkan tubuh orang ini? Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan kekuatan mengejutkan datang dari telapak tangannya. Itu bercampur dengan getaran dan kekuatan distorsi yang saling terkait. Dia sama sekali tidak bisa memegang pedang di tangannya dan merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya. Secara naluriah, dia melepaskannya dan pedang itu terlepas dari tangannya. Tepat di depan Ling Xian, harta karun roh yang murni direnggut dengan tangan kosong dari tubuh utama Martial Dao. Ini buruk. Hati Ling Xian tenggelam. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan mengedarkan teknik gerakannya dengan tergesa-gesa, mundur. Adapun tubuh utama Martial Dao, dia melemparkannya secara terbalik setelah menyambar pedangnya. Astaga! Sinar pedang melintas seperti kilat yang merobek malam. Itu terlalu cepat. Seketika, Ling Xian menyalurkan ki darahnya hingga batasnya dan suara tsunami terdengar dari tubuhnya. Mengedarkan keterampilan rahasia Istana Kenaikan Cakrawala, dia melayang di udara seperti pohon willow dan menghindari serangan itu dengan jarak sehelai rambut. Pedang itu hampir melewati pipinya. Bilah pedangnya meninggalkan luka yang dalam di wajahnya dengan lapisan darah merembes keluar. Namun, dia belum melakukan kontak dengan bahaya sebenarnya. Tubuh utama Martial Dao menyambar pedang itu dengan tangan kirinya dan melemparkannya dengan santai sementara dia meninju wajah Ling Xian dengan tangan kanannya. Enyahlah. Badan utama Martial Dao hanya melontarkan satu kata dengan dingin.
Pukulan itu meledak seperti gunung berapi dan melonjak seperti gelombang pasang yang menghantam pantai dengan kekuatan yang tak terhentikan. Pukulan itu bukanlah keterampilan rahasia dan juga tidak mencolok. Namun, hingga saat ini dalam kultivasinya, Ling Xian telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah merasakan pukulan yang begitu mengerikan. Tinju di depannya terus mengembang dan bahkan lebih ganas dari kekuatan suci, keterampilan rahasia, atau senjata suci apapun. Yang lebih menakutkan lagi adalah tinju ini sepertinya telah menguras seluruh ki esensi langit dan bumi di sekitarnya, menutup jalan keluarnya sepenuhnya. Seluruh ruang berputar menuju tinju ini. Bahkan dengan posisinya, dia tertarik ke arah tinju tanpa terkendali. Dia tidak punya tempat untuk mundur dan bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Fenomena garis darah. Ling Xian adalah sang pangeran. Dengan arahan pribadi dari Kaisar Iblis, dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri di saat bahaya ini. Dia menyilangkan tangan di depannya dan melepaskan fenomena garis darahnya pada saat yang bersamaan. Bang! Pukulan itu membentur lengannya dengan keras. Ling Xian bergidik dan sepertinya ada jeda sesaat di seluruh ruangan, seolah waktu telah berhenti. Segera setelah itu, dengan ledakan, fenomena garis darahnya dihancurkan oleh satu pukulan dari tubuh utama martial Dao saat itu terbentuk. Seperti anak panah, Ling Xian dikirim terbang kembali ke kerumunan. Ling Xian batuk seteguk darah dan lengannya gemetar. Tulang-tulang di lengannya hancur oleh satu pukulan dari tubuh utama martial Dao. Dua iblis sempurna bergegas maju, ingin mendukung Ling Xian. Namun, ketika Ling Xian menabrak pelukan mereka, kedua iblis sempurna itu bergidik dan mengeluarkan seteguk darah dengan ekspresi ngeri saat mereka dikirim terbang. Ling Xian menabrak beberapa orang sebelum berhenti. Kesadaran rohnya bergerak dan dia buru-buru mengeluarkan sejumlah besar pil ramuan dari tas penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia melihat sosok di pintu masuk Gua Vian dengan kaget dan marah dan jantungnya berdebar kencang. Dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, pedang dan pukulan tadi akan membunuhnya. Untungnya, dia merilis fenomena garis darahnya. Kalau tidak, dia akan hancur oleh satu pukulan dari Desolate Martial dan roh esensinya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Orang ini terlalu menakutkan. Sedikit rasa takut melintas di kedalaman mata Ling Xian. Saat itulah helaan napas terdengar dan para penggarap terkejut. Tubuh utama martial Dao berbalik, melakukan serangan balik, menyambar pedang, melemparkan pedang dan meninju sekaligus. Pertarungan mereka berdua terlalu cepat. Bagi banyak dewa surga, mereka bahkan tidak melihat prosesnya dengan jelas dan tidak tahu apa yang terjadi. Di mata banyak penggarap iblis, Ling Xian baru saja menyerang ke depan dengan pedangnya. Saat tubuh utama martial Dao berbalik dan berteriak, Ling Xian dikirim terbang kembali dan terluka parah. Bab 2528 Sapu. Badan utama martial Dao memandang Ling Xian yang telah mundur ke kerumunan dan tidak terus mengejar. Ada terlalu banyak pembudidaya berkumpul di sekitar Ling Xian dan perlu upaya untuk membunuhnya. Terlebih lagi, saat dia melukai Ling Xian, beberapa aura menakutkan mengunci dirinya. Jika dia tidak salah, aura menakutkan itu adalah ahli alam gua surga. Bagaimanapun, ini adalah pangeran dari Istana Kenaikan Cakrawala. Tidak mengherankan jika beberapa raja iblis berdiri untuk melindunginya setelah masalah sebesar ini. Badan utama martial Dao tidak dapat diganggu dengan orang ini. Saat ki darahnya melonjak, dia menyebarkan beberapa aura di tubuhnya dan berbalik untuk memasuki Gua Vian. Advertisement. Ling Xian mengonsumsi banyak pil ramuan. Ditambah dengan ki darahnya yang kuat dan kemampuan regenerasinya, wajahnya kini jauh lebih cerah dan luka-lukanya sembuh dengan cepat. Bela diri yang sunyi. Ling Xian melihat ke belakang tubuh utama martial Dao dan melontarkan dua kata dengan niat membunuh yang lebih besar. Tidak masalah meskipun dia tidak bisa mengalahkan Desolate Martial. Selama Raja Iblis dari Istana Kenaikan Cakrawala membunuh Desolate Martial, dia akan tetap menjadi iblis sempurna tertinggi. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang iblis sempurna di samping bertanya. Ling Xian melambaikan tangannya dan menunjuk ke iblis sempurna di belakangnya. Beberapa dari kalian, masuk dan lihat. Ingat, kalian harus mengawasi Desolate Martial dan jangan biarkan dia lolos dari pandangan kalian.
Di belakang Ling Xian, 20 iblis sempurna dipilih. 20 iblis sempurna tahu apa yang sedang terjadi. Pangeran di depan mereka jelas memiliki keraguan dan tidak berani menjelajah jauh ke dalam Gua Vian. Itu sebabnya dia ingin mereka memeriksanya terlebih dahulu. Namun, hierarki Istana Kenaikan Cakrawala sangat ketat dan mereka tidak berani untuk tidak patuh. Advertisement. Tunggu. Merenung sejenak, Ling Xian memandang dua orang di sampingnya. Duan Ming, Song Si, kalian berdua harus ikut juga untuk berjaga-jaga. Dipahami. Duan Ming dan Song Si menjawab dengan suara yang dalam. Keduanya adalah ahli alam gua surga setengah langkah. Ling Xian tidak merasa percaya diri jika hanya ada ahli iblis sempurna, secara alami jauh lebih aman dengan dua ahli gua surga setengah langkah. Terlebih lagi, mereka hanyalah garda depan. Raja Iblis dari Istana Kenaikan Cakrawala juga mengamati aktivitas gua iblis di dekatnya. Jika terjadi sesuatu, Raja Iblis itu akan segera muncul. Terlebih lagi, Istana Kenaikan Cakrawala bukanlah satu-satunya. 7 sekte dan faksi besar lainnya juga memiliki Raja Iblis yang mengintai di dekatnya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Tuan muda dari Sekte Iblis Hitam sepertinya mendengarkan dengan cermat. Sesaat kemudian, dia memilih lebih dari 10 iblis sempurna dan menuju ke Gua Iblis. Villa Mata Air Kuning, Punggung Bukit Gatvian, Sekte Iblis Angin, Istana Raja Hantu, dan Istana Pemakan Jiwa menolak untuk ketinggalan dan menyerbu menuju Gua Iblis dengan Tuan Muda mereka juga memimpin. Menarik. Tuan Muda dari Sekte Jahat Surgawi terkekeh. Sepertinya Sekte Jahat Surgawi juga tidak boleh ketinggalan. Ayo pergi. Advertisement. Karena intrusi tubuh utama Martial Dao ke dalam Gua Vian, ketenangan pemandangan itu langsung rusak. Dipimpin oleh Istana Kenaikan Cakrawala, 7 sekte dan faksi iblis tingkat surga tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan mengirim orang ke Gua Iblis. Ini adalah pertama kalinya Gua Iblis muncul dan harta karun di dalamnya belum pernah terungkap. Mereka telah disegel selama bertahun-tahun dan relatif utuh. Ini berarti siapapun yang pertama kali mendapatkannya akan dapat memperoleh lebih banyak manfaat. Tentu saja, kelompok orang pertama yang memasuki Gua Vian juga harus menghadapi bahaya yang tidak dapat diprediksi. Berbeda dengan para penggarap lainnya, Tuan Muda dari 7 sekte iblis tingkat surga memiliki sesuatu untuk diandalkan dan tidak diganggu oleh angin jahat di pintu masuk Gua Iblis. Setelah 7 Tuan Muda memasuki Gua Vian, mereka diam-diam mengeluarkan diagram hitam yang tidak lengkap dari tas penyimpanan mereka dalam kegelapan dan memegangnya di telapak tangan mereka. Orang lain mungkin tidak mengetahui asal-muasal Gua Iblis ini, tetapi ketujuh dari mereka masing-masing memiliki diagram hitam yang tidak lengkap di tangan mereka. Secara alami, mereka tahu bahwa di bawah Gua Iblis ini pasti ada makam Kaisar Iblis. Alasan mengapa mereka datang kali ini juga karena mereka bisa merasakan panduan dari diagram hitam yang tidak lengkap. Awalnya, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Namun, dikatakan bahwa seorang pengkhianat muncul di Istana Kenaikan Cakrawala dan mencuri diagram hitam yang tidak lengkap dari tangan Pangeran Ling Xian sebelum melarikan diri ke sini untuk menerobos ke Gua Vian. Karena itulah masalah ini terungkap. Angin jahat di pintu masuk Gua Vian adalah yang paling ganas. Saat badan utama Martial Dao berkelana lebih dalam, angin jahat perlahan-lahan melemah hingga lenyap sepenuhnya. Gua Vian menyerupai makam raksasa yang terbalik. Tubuh utama Martial Dao mengikuti koneksi diagram hitam yang tidak lengkap dan menuju ke bawah secara diagonal. Meskipun jangkauan deteksi kesadaran visual dan rohnya terbatas, dia tidak khawatir dengan bantuan persepsi rohnya. Setelah berjalan lama, cahaya redup muncul di bawah. Seolah-olah dia sudah sampai di dasar Gua Vian. Seluruh perjalanan sangat sepi dan dia tidak menemui bahaya atau jebakan apapun. Itu agak aneh. Badan utama Martial Dao bingung. Secara logika, jika itu benar-benar makam kaisar, mengingat status pihak lain, mereka pasti tidak ingin makam mereka ditemukan dan diinjak-injak oleh orang lain di masa depan. Oleh karena itu, akan ada berbagai macam bahaya dan jebakan di makam dan gua tempat tinggal banyak ahli. Sepanjang sejarah, sebagian besar makam kaisar adalah tempat yang sangat berbahaya. Selain angin kencang di pintu masuk Gua Vian yang sedikit berbahaya, tidak ada yang aneh dengan Gua Vian ini. Langkah kaki samar terdengar dari belakang, bercampur dengan obrolan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya.
Itu saling terkait dan kacau. Jika dia tidak salah, banyak penggarap iblis di luar seharusnya mengikutinya. Ketika badan utama marsial Dao turun, penglihatannya menjadi cerah dan cahaya kembali. Di depan mereka ada istana raksasa dengan segala macam dekorasi mewah. Keempat dindingnya ditanami Night Luminance Beds seukuran buah lengkeng. Di keempat dinding istana, terdapat deretan rak yang seharusnya berisi banyak harta karun. Beberapa di antaranya jelas dimaksudkan untuk memamerkan senjata dewa. Beberapa di antaranya sepertinya dimaksudkan untuk teknik budidaya dan manual rahasia. Namun, rak-rak itu sekarang kosong. Seolah-olah semuanya telah tersapu habis oleh orang lain. Jika aku tidak salah, semua harta karun di istana ini pasti telah dijarah oleh pengkhianat istana Cakrawala Ascension itu. Badan utama marsial Dao mengingat percakapan antara beberapa penggarap di istana kenaikan Cakrawala dan membuat tebakan kasar. Istana itu sangat besar. Selain pintu masuk tempat dia berasal, ada pintu keluar lain di sebelah kiri istana yang menuju ke tempat yang tidak diketahui. Saat itu, istana kenaikan Cakrawala dan para penggarap lainnya juga masuk. Tubuh utama marsial Dao tidak berlama-lama dan mengikuti panduan diagram hitam yang tidak lengkap menuju pintu keluar di sebelah kiri istana. Awalnya, ada pil abadi di sini. Duan Ming menarik napas dalam-dalam di depan deretan rak dan berkata dengan suara yang dalam, aroma obat dari pil abadi di sini masih belum hilang. Jelas bahwa seseorang baru saja mengambil semua pil abadi. Bukankah itu sudah jelas? Itu pasti Desolate Martial. Lagusi berkata dengan dingin. Tuan muda dari Sekte Jahat Surgawi mendengus dengan dingin. Bukankah Desolate Martial terlalu kejam? Dia mengambil semuanya tanpa meninggalkan satupun potongan untuk kita. Jika ini adalah makam Kaisar Iblis, itu pasti bukan satu-satunya harta karun. Duan Ming berkata dengan suara yang dalam, tempat ini hanya bisa dianggap sebagai pintu masuk ke makam. Harta karun yang sebenarnya pasti masih tertinggal. Sepertinya tidak ada bahaya di makam Kaisar Vian ini. Kami terlalu berhati-hati. Ayo cepat dan ikuti dia. Jangan biarkan dia mengambil semua harta karun itu lagi. Seseorang berteriak dan semua orang mengejarnya dengan tergesa-gesa. Bab 2529 nomor 1 di bawah Gua Surga. Semua orang mempercepat langkah mereka dan bahkan menggunakan teknik gerakan, berubah menjadi seberkas cahaya yang melaju ke depan, takut badan utama marsial Dao akan mencuri harta karun itu lagi. Tak lama kemudian, semua orang melihat istana kedua. Istana ini bahkan lebih luas dan megah dibandingkan istana sebelumnya. Rak-rak masih kosong kecuali seorang kultivator berjubah ungu dengan topeng perak yang berdiri sendirian di tengah aula. Ekspresi banyak kultivator menjadi gelap sepenuhnya dan banyak dari mereka memandang tubuh utama marsial Dao dengan rasa permusuhan yang kuat. Ada begitu banyak harta karun di makam itu sehingga setiap orang bisa mendapat bagian meskipun mereka maju bersama-sama. Tapi sekarang, begitu banyak harta yang diambil oleh satu orang. Bagaimana semua kultivator yang hadir bisa menerima hal itu? Advertisement. Meskipun semua orang mewaspadai reputasi terkenal Desolate Martial, para iblis sempurna yang hadir juga tidak lemah. Selain itu, ada beberapa ahli gua surga setengah langkah yang hadir. Bahkan jika Desolate Martial adalah iblis sempurna tertinggi, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan ahli setengah langkah gua surga. Ketika mereka melihat bahwa Desolate Martial hendak pergi lebih dulu, banyak kultivator mengerumuni ke depan dan mengepung tubuh utama marsial Dao dalam sekejap mata. Kelompok iblis sempurna yang dipimpin oleh Duan Ming dan Song Si dari Istana Kenaikan Cakrawala dan para tuan muda dari 7 sekte iblis tingkat surga memelototi badan utama marsial Dao dengan ekspresi tidak ramah. Badan utama marsial Dao memandang sekelompok orang tanpa ekspresi tanpa mengatakan apapun. Tatapannya seolah sedang melihat sekelompok semut. Desolate Martial, jangan berlebihan. Duan Ming berkata dengan suara yang dalam, setiap orang yang melihat harta karun di makam ini harus mendapat bagian. Jangan pernah berpikir untuk mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Desolate Martial, kami tidak mau bermusuhan denganmu. Setelah jeda singkat, Tuan muda dari Sekte Iblis Hitam mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan dingin, namun, kamu harus bertanya kepada kami terlebih dahulu apakah kamu ingin menyimpan harta karun di sini untuk dirimu sendiri. Advertisement. Itu benar. Tuan muda dari Sekte Jahat Surgawi mencibir, Desolate Martial,
keluarkan semua harta yang kamu ambil sebelumnya dan distribusikan kembali. Tuan muda dari Sekte Iblis tingkat surga mengungkapkan pendirian mereka. Menurut pendapat mereka, meskipun Desolate Martial kuat, dia tidak dapat bertahan melawan begitu banyak ahli gua surga 1,5 langkah yang disempurnakan. Selain itu, semuanya didukung oleh Master Sekte dari berbagai Sekte Iblis. Mereka adalah ahli Vien King tingkat atas yang berkemah tepat di luar gua Vien, siap menyerang kapan saja. Badan utama Martial Dao mengerti. Sekelompok pembudidaya mengira bahwa dia telah mengambil semua harta di dua aula istana untuk dirinya sendiri. Badan utama Martial Dao tidak menjelaskan atau mempedulikannya. Dia hanya mengamati sekelilingnya dan bertanya perlahan dengan tatapan dingin dan mengintimidasi, siapa yang memberimu keberanian untuk memprovokasiku? Ya. Sebelum hukumannya selesai, badan utama Martial Dao tiba-tiba menyerang dan menangkap Tuan Muda Sekte Iblis Hitam di depannya dengan kecepatan kilat. Tubuh utama Martial Dao membuka telapak tangannya yang mencakup langit dan jari-jarinya seperti 5 pilar batu yang menembus langit, memenjarakan Tuan Muda dari Sekte Iblis Hitam sebelum menutup. 5 pilar batu yang menusuk surgawi meremas tubuh Tuan Muda Sekte Iblis Hitam dan kabut darah dimuntahkan kemana-mana. Advertisement. Dalam tangisan yang tragis, Tuan Muda dari Sekte Iblis Hitam dihancurkan oleh satu serangan telapak tangan dari tubuh utama Martial Dao dan roh esensinya hancur, mati di tempat. Pada saat yang sama, diagram hitam yang tidak lengkap melayang ke bawah. Badan utama Martial Dao menyingkirkan diagram hitam yang tidak lengkap dengan mudah. Diagram hitam tidak lengkap di tangan Tuan Muda Sekte Iblis Hitam terbuat dari bahan yang sama dengan yang ada di tas penyimpanannya dan pasti ada hubungannya. Terlebih lagi, dia baru saja menyadari bahwa Tuan Muda dari Sekte Iblis Hitam bukanlah satu-satunya yang memiliki diagram hitam yang tidak lengkap di tangannya. 6 Tuan Muda dari Sekte Iblis lainnya juga mengalami hal yang sama. Karena kalian bilang aku ingin mengambil semua harta itu untuk diriku sendiri, aku akan menunjukkan kepada kalian arti sebenarnya dari itu sekarang juga. Tubuh utama Martial Dao menyerang dengan ganas dan menghancurkan Tuan Muda Sekte Iblis Hitam dengan satu serangan telapak tangan. Setelah mengambil diagram hitam yang tidak lengkap, dia meraih Tuan Muda Yellow Springs Villa di sampingnya. Duan Ming sangat marah dan berteriak, "Desolate Martial, beraninya kamu. Bunuh dia." Banyak petani juga berteriak dan menyerang. Duan Ming dan Song Si menyalurkan ki darah mereka dan menyerbu tubuh utama Martial Dao secara segitiga. Hah, hah. Tubuh utama Martial Dao melancarkan 2 pukulan berturut-turut. Setiap pukulan dipenuhi dengan kekuatan luar biasa dan tak terhentikan. Sebelum kedua pukulan itu turun, Duan Ming dan Song Si merasakan sensasi tercekik dan tidak bisa bernapas. Garis keturunan mereka sepertinya akan menguap. Keduanya akhirnya merasakan tekanan Pangeran Ling Xian menghadapi pukulan itu. Mereka berdua tidak berani ragu dan buru-buru memadatkan gua surga mereka. Meskipun ahli setengah langkah gua surga gagal dalam terobosan mereka ke alam gua surga, mereka dapat memadatkan hantu gua surga dan memanfaatkan secercah kekuatan gua surga. Bahkan gumpalan tunggal itu sudah cukup untuk menekan semua dewa yang disempurnakan dan iblis yang disempurnakan. Namun, hantu gua surga Duan Ming dan Song Si menghilang saat mereka muncul. Bang! Bang! Keduanya menerima 2 pukulan tubuh perdana Dao bela diri hampir hanya dengan fisik mereka saja. Kedua mata mereka melebar dan tatapan mereka meredup. Mereka membeku di udara sesaat sebelum tubuh mereka meledak menjadi kabut darah. Kedua roh esensi mereka terbunuh oleh satu pukulan dari tubuh utama Martial Dao. Badan utama Martial Dao tidak tahu mengapa hantu gua surga mereka tiba-tiba gagal. Namun, bahkan jika mereka berdua dapat sepenuhnya memadatkan hantu gua surga mereka, mereka tidak akan mampu bertahan melawan penguasaan tubuh Dao bela diri sejati yang lebih besar. Dulu ketika penguasaan tubuh Dao bela diri sejati masih rendah, tubuh utama Dao bela diri bertarung melawan Yan Zui dan yang lainnya dan menggunakan semua kartu trufnya. Dia harus mengandalkan Hell Suppression Tripod untuk menekan gua surga setengah langkah. Tapi sekarang setelah dia mencapai penguasaan yang lebih besar atas tubuh Dao bela diri sejati, dia bisa menyapu seluruh setengah langkah gua surga dengan tangan kosong. Dia adalah orang nomor 1 di bawah alam gua surga. Namun, jika dia melawan ahli alam gua surga sejati,
badan utama marsial Dao tidak tahu apakah dia bisa menghadapi lawan seperti itu secara langsung tanpa menggunakan tripod penekan neraka. Bagaimanapun, alam bela diri sejati hanya berhubungan dengan alam yang sempurna dari alam abadi, Buddha, dan iblis, dan belum mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Adapun alam gua surga, pemahaman dan kekuatan yang dikendalikan seseorang setelah memadatkan alam gua surga telah sepenuhnya melampaui alam yang sempurna dan berada pada tingkat lain. Itu adalah perbedaan yang mustahil untuk ditebus, mirip dengan langit dan bumi. Tentu saja, badan utama ilmu bela diri adalah sebuah variabel. Dia melebur semua seni dharma, menyerap 100 sutra, menegakkan dao bela diri dan melewati kesengsaraan ke-10, dia adalah yang pertama dalam sejarah. Jika dia bisa mengolah tubuh dao bela diri sejati ke tingkat yang sempurna, dia akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menerobos penghalang antara dua alam budidaya utama dan menekan Raja Abadi biasa dari alam gua surga. Di medan perang, dua ahli gua surga setengah langkah terbunuh oleh dua pukulan dari tubuh utama marsial Dao, menyebabkan ekspresi banyak iblis sempurna berubah. Para iblis akhirnya tersadar dari keserakahan mereka dan menyadari betapa mengerikannya keberadaan orang yang mereka provokasi. Jika ahli gua surga setengah langkah tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya, siapa lagi yang bisa? Kehidupan setiap orang bergantung pada satu pemikiran dari Desolate Martial. Suara mendesing. Ada lebih dari 100 ahli iblis sempurna dari 7 sekte iblis tingkat surga dan istana kenaikan cakrawala. Seketika, mereka berpencar dan lari ke segala arah. Mencoba melarikan diri. Badan utama marsial Dao telah lama mengunci beberapa tuan muda dari sekte iblis. Astaga, tuan muda dari Yellow Springs Villa tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum badan utama marsial Dao menyusulnya dan membunuhnya dengan satu pukulan, menyambar diagram hitam yang tidak lengkap. Sosok tubuh utama marsial Dao tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap mata, dia tiba di belakang tuan muda Gatvian Ridge dan meninju tanpa berkata apa-apa. Bang! Pukulan itu mengenai punggungnya. Tuan muda Gatvian Ridge dihancurkan oleh tubuh utama marsial Dao dan yang terakhir memperoleh diagram hitam yang tidak lengkap. Sosok tubuh utama marsial Dao melintas sembarangan di medan perang. Setiap kali dia menyerang, pasti akan ada darah dan tuan muda dari sekte iblis ketakutan. Bab 2530 Raja Iblis khawatir. Akhirnya, tuan muda dari sekte iblis bereaksi dan melemparkan diagram hitam yang tidak lengkap ke tanah sebelum berbalik untuk melarikan diri. Tubuh utama marsial Dao melirik orang itu dan mengambil diagram hitam yang tidak lengkap tanpa mengejarnya. Ketika tuan muda dari sekte jahat surgawi melihat itu, dia bergidik dan melakukan hal yang sama. Dia melemparkan diagram hitam yang tidak lengkap dan berbalik untuk melarikan diri, berharap bisa bertahan dengan gerakan ini. Sayangnya, badan utama seni bela diri tidak memberinya kesempatan dan mengejarnya dalam beberapa langkah, membunuhnya dengan satu pukulan. Sebelumnya, orang ini menyebabkan masalah di luar Gua Vien, ingin memanfaatkan istana kenaikan cakrawala untuk menangani badan utama marsial Dao. Pada saat itu, badan utama marsial Dao mengabaikannya. Advertisement. Sekarang orang ini memprovokasi dia lagi, dia hanya bisa mengirim yang terakhir ke akhirat. Dalam sekejap mata, 4 dari 7 tuan muda sekte iblis meninggal. 3 dari mereka meninggalkan diagram hitam yang tidak lengkap dan berhasil melarikan diri dari medan perang. Iblis sempurna yang tersisa juga melarikan diri. Kelompok kultivator yang mengikuti di belakang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam. Ketika mereka melihat para ahli iblis sempurna dari istana kenaikan cakrawala dan sekte iblis hitam ketakutan dan melarikan diri, mereka panik dan mundur satu demi satu. Pemandangan aneh muncul di Gua Vien. Sebagian besar pembudidaya tidak tahu apa yang terjadi dan buru-buru melarikan diri ke belakang ketika mereka melihat kekacauan di depan. Cepat kabur. Pakar Gua Surga setengah langkah tewas di bawahnya. Apa yang terjadi? Siapa yang membunuh mereka? Saya tidak yakin. Sepertinya makhluk menakutkan telah muncul. Ini buruk. Makhluk menakutkan lahir jauh di bawah tanah dan sedang dibantai. Dalam kekacauan itu, informasi menjadi semakin konyol. Kemudian, ketika banyak penggarap melarikan diri dari Gua Vien, ada berbagai macam ucapan. Advertisement. 1 juta makhluk hidup yang menakutkan telah terbangun di bawah tanah dan memakan daging. Ini buruk.
Kudengar Kaisar Iblis terbangun dan menerobos peti matinya untuk memulai pembantaian. Jutaan penggarap iblis yang berjaga di luar pintu masuk gua iblis terkejut ketika mereka melihat banyak penggarap iblis melarikan diri dengan panik sambil berteriak dengan liar. Yang mulia, ayo mundur dulu. Beberapa iblis sempurna melindungi Pangeran Ling Xian dan mundur. Saat Istana Kenaikan Cakrawala pindah, Sekte Iblis Hitam dan 6 sekte iblis besar lainnya juga mundur. Tidak ada sekte dan faksi lain yang berani berlama-lama ketika mereka melihat itu dan semua orang mengikutinya. Jangan panik. Kekosongan terkoyak di udara dan lebih dari 20 sosok muncul. Mereka turun dengan kekuatan luar biasa dan memandang rendah dunia. Lebih dari 20 Raja Iblis alam gua surga. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ruang tersembunyi Raja Iblis di Istana Kenaikan Cakrawala memiliki tatapan dingin saat dia mengamati sekelilingnya dan mendengus dengan dingin. Kaisar Iblis yang terkubur di bawahnya telah meninggal puluhan juta tahun yang lalu. Bahkan seorang Kaisar Agung pun tidak akan bisa hidup begitu lama. Ruang tersembunyi Raja Iblis adalah Istana Kenaikan Cakrawala Raja Iblis tertinggi. Kali ini, ada 7 Raja Iblis dari Istana Firmamen Ascension saja. Di antara mereka, bahkan ada 2 Raja Iblis tertinggi. Advertisement. 7 sekte iblis tingkat surga lainnya masing-masing memiliki 2 atau 3 Raja Iblis. Di antara mereka, 4 Raja Iblis tertinggi yang pernah bertarung melawan Desolate Martial, Master Sekte dari Sekte Iblis Hitam, Surga Hitam Vien Celestial, Master Villa dari Villa Mata Air Kuning, dan penguasa wilayah God Vien Rich, juga hadir. Temperamen, penilaian, pengetahuan dan pengalaman para Raja Iblis secara alami jauh melampaui para iblis yang ada. Makam Kaisar Vien ini telah disegel selama puluhan juta tahun. Jika ada tentara dan hantu dari dunia lain, itu normal. Namun, tidak mungkin ada makhluk hidup apapun. Tak lama kemudian, para iblis sempurna dan 3 tuan muda Istana Kenaikan Cakrawala serta 7 sekte iblis utama melarikan diri dari belakang. Ketika Vien Celestial Black Heaven, Master Sekte dari Sekte Jahat Surgawi dan yang lainnya tidak melihat tuan muda mereka, mereka secara bertahap merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan ekspresi mereka menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Pangeran Ling Xian bergegas maju dan bertanya, apa yang terjadi di dalam? Iblis sempurna dari Istana Kenaikan Cakrawala berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, terengah-engah, Desolate Martial adalah orang pertama yang menyerbu masuk dan dia mengalahkan kita untuk mendapatkan semua harta karun. Orang itu sendiri yang mengambil semua harta dari 2 aula secara berurutan. Duan Ming, Song Si dan beberapa tuan muda dari Sekte Iblis tidak bisa membiarkannya berbaring dan maju ke depan untuk bertukar pikiran dengannya. Tanpa diduga, dia tiba-tiba melakukan pembunuhan besar-besaran. Rekan Daois Duan Ming dan Song Si dibunuh oleh dia dalam 2 pukulan. 2 pukulan. Pangeran Ling Xian menyipitkan matanya dan pupil matanya mengerut. Vien Celestial Black Heaven, Villa Master dari Yellow Springs Villa dan beberapa Raja Iblis tertinggi lainnya saling bertukar pandang saat pemikiran yang sama terlintas di benak mereka. Desolate Martial jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perfected Vien menatap ke arah Vien Celestial Black Heaven dan yang lainnya sebelum melanjutkan, para tuan muda dari Black Vien Sect, Yellow Springs Villa, God Vien Rich, dan Heavenly Evil Sect semuanya dibunuh oleh Desolate Martial. Bela diri yang sunyi. Tatapan Vien Celestial Black Heaven dan Vien King lainnya terasa dingin. Memang benar, mereka mewaspadai Kaisar Bosun. Tapi sekarang, ada banyak harta karun yang terkubur di bawah Gua Vien, siapa yang tidak tergoda. Terlebih lagi, jika Desolate Martial benar-benar bisa mati di tangan Gua Iblis ini, bahkan Kaisar Bosun mungkin tidak tahu siapa yang melakukannya. Makam Kaisar Iblis memblokir semua deteksi dan mereka tidak dapat menyelidikinya bahkan dengan kesadaran roh mereka. Apakah ada bahaya lain di bawah sana? Ruang tersembunyi Raja Iblis dari Istana Kenaikan Cakrawala bertanya dengan suara yang dalam. Tidak, perjalanannya mulus dan tidak ada jebakan, penyergapan, atau boneka. Itulah alasan mengapa Desolate Martial mengalahkan kita berkali-kali untuk merebut harta karun itu tanpa keberatan. Iblis yang sempurna menjawab dengan tergesa-gesa. Desolate Martial itu arogan dan angkuh. Dia sudah keterlaluan dengan penindasannya. Ketika Pangeran Ling Xian mendengar bahwa Duan Ming dan Song Si, 2 gua surga setengah langkah, telah mati,
niat membunuhnya terhadap badan utama marsial Dao semakin meningkat saat dia berkata perlahan, karena tidak ada bahaya di gua iblis di bawah, kalian para Raja Iblis tidak perlu menahan diri. Ikuti aku ke dalam makam dan kejar Desolate Martial. Baiklah. Vian King Hidden Space dan yang lainnya setuju tanpa ragu-ragu. Selain melindungi Pangeran Lingxian, mereka punya motif lain untuk datang ke sini, mereka ingin mencari peluang di makam Kaisar Vian. Jika mereka bisa menerobos dan memadatkan gua surga yang sempurna, mereka akan selangkah lebih dekat ke alam Kaisar. Pangeran Lingxian memandang ke gua iblis dengan tatapan gelap dan mengertakkan gigi. Desolate Martial, aku akan memberitahumu siapa yang mengambil keputusan di domain Vian hari ini. Lingxian melambaikan tangannya dan ruang tersembunyi serta Raja Iblis dari Istana Kenaikan Cakrawala mengelilinginya sebelum memasuki Gua Iblis pada saat yang bersamaan. Vian Celestial Black Heaven, Villa Master of Yellow Springs, The Territorial Lord of God Vian Ridge, The Sect Master of Wind Vian Sect dan para Vian King lainnya tidak ragu-ragu dan segera menyerbu ke dalam Vian Cave. Setelah beberapa saat, beberapa iblis yang masih berada di luar gua Vian akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan menyerbu masuk juga. Setelah itu, para iblis menyerbu ke depan sekali lagi. Di kedalaman gua Vian, badan utama marsial Dao mengumpulkan 7 diagram hitam yang tidak lengkap dan mengambil banyak tas penyimpanan di tanah. Dia melihat dengan santai dan menyimpannya. Tak satu pun harta karun di tas penyimpanan itu yang layak untuk diperhatikannya. Dia bersiap untuk kembali ke Sekte Tianhuang dan menempatkan harta karun di sana. Tatapannya tertuju pada 7 diagram hitam yang tidak lengkap. Di antara banyak harta karun, satu-satunya hal yang membuatnya tertarik adalah 7 diagram hitam yang tidak lengkap. Anehnya, ketika dia mengumpulkan 7 diagram hitam yang tidak lengkap, mereka saling menempel tanpa ada ketidaksejajaran. Bab 2531 Reuni. Tentu saja, setelah 7 diagram hitam yang tidak lengkap dihubungkan, diagram tersebut masih terlihat tidak lengkap. Jantung tubuh perdana Dao bela diri berdetak kencang saat dia mengeluarkan diagram hitam yang tidak lengkap di tas penyimpanannya. Tanpa kendalinya, diagram hitam yang tidak lengkap tampaknya memiliki pikirannya sendiri dan meninggalkan tangannya, terhubung ke 7 diagram hitam yang tidak lengkap. Diagram yang tidak lengkap tampak hampir selesai, seolah-olah ada sudut yang hilang. Ada tanda berwarna darah yang tergambar pada diagram yang tidak lengkap. Badan utama marsial Dao melihat lebih dekat, itu tampak seperti peta makam raksasa di bawah gua Vian. Lebih jauh lagi, peta itu sepertinya menunjuk ke suatu lokasi di makam bawah tanah, dengan sengaja membimbingnya ke sana. Advertisement. Dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia berjalan mengitari gua Vian dan melewati beberapa istana lagi. Memang benar, banyak harta karun yang ditempatkan di istana tersapu habis. Pengkhianat istana Cakrawala Ascension ini benar-benar memiliki makan yang besar. Badan utama marsial Dao berpikir dalam hati. Tak lama kemudian, telinga badan utama marsial Dao bergerak-gerak. Dia bisa merasakan aura menakutkan dan kuat di belakangnya, seolah-olah banyak ahli bergegas ke arahnya. Jika dia tidak salah, itu seharusnya adalah kembalinya sekelompok orang dari Istana Kenaikan Cakrawala. Namun, fakta bahwa mereka berani kembali kali ini berarti mereka pasti ditemani oleh Raja Iblis dari alam gua surga. Badan utama marsial Dao sedikit mengernyit. Mengingat kekuatan tempurnya saat ini, akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan apapun melawan Raja Iblis bahkan jika hanya Raja Iblis yang telah memadatkan gua surga kecil. Advertisement. Badan utama marsial Dao mencocokkan peta dan bergerak, bersiap untuk menghindari kelompok mereka saat dia menuju ke kiri. Tiba-tiba, dia mendengar tawa menyenangkan seorang gadis muda. Tampaknya memiliki sihir menyihir yang membuat jantung seseorang berdetak kencang dan mereka mau tidak mau membenamkan diri di dalamnya. Hati Dao dari tubuh utama marsial Dao kokoh seperti batu dan tak tergoyahkan. Dalam keadaan normal, teknik sihir seperti itu tidak akan mempengaruhi dirinya sama sekali. Namun, dia tetap kaget saat mendengar tawa itu. Jalang, itu kamu. Suara Lingxian terdengar dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Tuan muda, saya tahu kesalahan saya sekarang. Tidak bisakah Anda bersikap begitu galak? Suara gadis itu terdengar penuh dengan keluhan. Banyak kultivator di belakang tidak dapat melihat gadis itu. Namun,
Seolah-olah seorang gadis menyedihkan muncul di hadapan mereka, menangis dan memohon. Seketika, rasa kasihan muncul di hati para iblis. Faktanya, mereka bahkan ingin menonjol dan melindungi gadis itu dengan cara apapun. Kamu benar-benar tahu kesalahanmu sekarang. Advertisement. Nada bicara Lingxian juga melembut, tapi dia masih waspada. Yang mulia, Anda tidak boleh tersihir oleh iblis wanita ini. Bangun-bangun. Vian King Hidden Space meletakkan jarinya di dahi Lingxian dan berteriak pelan. Suaranya mengandung kekuatan surgawi dari biara-biara Buddha dan itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Lingxian bergidik dan matanya kembali jernih. Ruang tersembunyi Raja Iblis berkata, "Yang mulia, berhati-hatilah. Teknik iblis wanita iblis ini diwarisi dari Kaisar Agung kuno dan dapat menyihir hati seseorang. Anda harus melindungi hati Dao Anda dan tidak tersihir olehnya lagi." Lingxian mengangguk dengan tergesa-gesa. Diagram iblis apokaliptik miliknya diambil oleh wanita ini dalam keadaan linglung. Saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Hehe, gadis itu terkekeh dan berkata dengan nada mengejek, "Lingxian, kamu benar-benar bodoh. Kamu ingin menjadi pendamping Daoku dengan kemampuanmu yang lemah. Menurutku kamu terlalu bodoh bahkan untuk layak membawa sepatuku. Pelacur kecil." Lingxian mengutuk, "Setelah aku menangkapmu, aku pasti akan menyiksamu siang dan malam. Aku akan membiarkanmu menyaksikan kemampuanku. Petui, seseorang sepertimu." Gadis itu sangat menghina dan meludah dengan lembut, "Lihatlah langkah kakimu yang goyah dan sikapmu yang lemah. Jelas sekali bahwa kamu benar-benar tidak mempunyai substansi apapun di baliknya." Entah kenapa, Lingxian tidak merasa marah sama sekali setelah dimarahi seperti itu. Sebaliknya, api jahat berkobar di dalam hatinya dan dia merasakan garis keturunannya membesar dan mulutnya menjadi kering. Dalam hatinya, desolate marsial, harta karun di Gua Vian dan semua peluang serta pertemuan sepertinya tidak lagi penting. Saat ini, dia hanya ingin menangkap iblis wanita ini. "Hehe, datang dan kejar aku." Gadis itu kembali tertawa dan tampak berlari ke suatu arah. Mengejar, Lingxian sedikit terengah-engah. "Kejar dia, tapi jangan bunuh dia. Yang mulia, berhati-hatilah terhadap jebakan." Seorang Raja Iblis mengingatkan. Apa yang bisa dilakukan oleh Dewa Surga kelas 5 seperti dia? Lingxian mendengus dengan dingin, "Dengan kalian bertujuh, Raja Iblis yang menguasai benteng, apa yang perlu ditakutkan? Aku tidak percaya dia bisa lepas dari genggamanku hari ini." Vian King Hidden Space mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana dengan Desolate Martial? Mari kita abaikan dia dulu." Lingxian mengabaikannya dengan tidak sabar. "Ayo kita tangkap gadis kecil itu dulu." 7 Raja Abadi saling bertukar pandang dan hanya bisa melindungi Lingxian saat mereka mengejar ke arah yang ditinggalkan gadis itu. Di istana tidak jauh dari sana, tubuh utama seni bela diri menjadi linglung ketika mendengar suara gadis itu. Seolah-olah seorang gadis unik muncul di depan matanya, cantik dan tanpa cacat. Iblis Ji. Bertahun-tahun setelah kenaikannya, dia akhirnya bertemu kembali dengan teman lama lainnya dari daratan Tianhuang di domain Vian. Di balik topeng perak, tubuh utama marsial Dao menunjukkan senyuman. Demones Ji mungkin mendapatkan keuntungan terbesarnya untuk perjalanan ini. Entah karena hubungan mereka di daratan Tianhuang atau karena Yaoxue, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Demones Ji dari bahaya apapun. Badan utama marsial Dao bergerak dan mengikuti. Vian Celestial Black Heaven, Villa Master dari Yellow Springs Villa dan lebih dari 10 ahli Vian King lainnya ragu-ragu dan tidak segera mengikuti, bersiap untuk membubarkan diri dan mencari peluang mereka sendiri. Namun, tiba-tiba, ekspresi Vian Celestial Black Heaven dan yang lainnya berubah. Mereka menyadari bahwa badan utama marsial Dao telah berjalan melewati mereka secara terbuka dan mengabaikan mereka, malah mengejar semua orang dari istana kenaikan cakrawala. Bela diri yang sunyi. Vian Celestial Black Heaven, Villa Master dari Yellow Springs Villa dan para Vian King lainnya bertukar pandang dan niat membunuh melonjak pada saat yang sama. "Pergi, kejar dia!" Vian Celestial Black Heaven dan yang lainnya berteriak. Sebagai Raja Iblis, mereka tidak terkalahkan di sini dan tidak ada yang bisa mengancam mereka, jadi tentu saja mereka tidak perlu takut. Dalam sekejap mata, badan utama marsial Dao berhasil menyusul Lingxian dan yang lainnya. Pada saat yang sama,
Fiend Celestial Black Heaven dan lebih dari 10 Fiend King lainnya menyusul. Formasi ini setara dengan lebih dari 20 ahli Raja Iblis yang menjebak tubuh utama Martial Dao di tengah tanpa jalan keluar. Desolate Martial, kamu benar-benar berani muncul setelah membunuh beberapa tuan muda dari Sekte Iblis. Langit hitam surgawi berkata dengan dingin. Ketika 7 Raja Abadi dari Istana Kenaikan Cakrawala dan Ling Xian mendengar suara itu, mereka berbalik dan melihat tubuh utama Martial Dao. Mata Ling Xian menyipit dan dia sangat gembira. Kamu datang mencari kematian. Bunuh dia. Istana Kenaikan Cakrawala Raja Iblis dengan gua surga kecil menonjol, menyerbu menuju badan utama Martial Dao. Dengan tamparan backhand, dia menghantam kepala badan utama Martial Dao. Saat Fiend Celestial Black Heaven hendak mengambil tindakan secara pribadi, dia tiba-tiba teringat pada Kaisar Bo Sun dan merasa waspada. Kamu pergi, kata langit hitam Fiend Celestial kepada Raja Iblis lain di sampingnya. Raja Iblis ini hanya memadatkan gua surga kecil juga. Ketika dia mendengar perintah Fiend Celestial Black Heaven, dia menyerang ke depan tanpa curiga apapun. Fiend Celestial Black Heaven telah memikirkan semuanya dengan matang. Bahkan jika Kaisar Bo Sun ingin membalas dendam, dia bisa menyerahkan orang ini. Pada saat yang sama, 3 Raja Iblis gua surga kecil dari Villa Mata Air Kuning, Punggung Bukit Gatvian, dan Sekte Jahat Surgawi menyerang. Dalam sekejap mata, badan utama Martial Dao dikelilingi oleh 5 Raja Iblis.